Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu options secara umum. Kita juga udah bahas mengenai apa itu binary options. Di episode hari ini saya akan menjelaskan options jenis lainnya, yaitu European options, American options, dan juga vanilla options. Tentunya di episode hari ini saya akan coba mengupas lebih dalam, dan di episode berikutnya kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana cara manajemen risiko baik dari binary options yang sudah dilakukan banyak sekali orang, dan juga di options lainnya seperti American dan juga European options. Tentunya juga nanti saya akan membahas bagaimana potensi keuntungan dari European options dan American options. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum mulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Tentunya mirip dengan options pada umumnya, European dan American options memberikan kita hak untuk membeli atau menjual suatu aset dasar atau underlying aset di harga tertentu atau strike price tertentu. Yang membedakan antara European dan American adalah waktunya. European options memberikan kita hak tersebut hanya di hari terakhir atau di tanggal jatuh temponya, baru kita bisa pakai haknya tersebut. Sedangkan American options kita bisa pakai kapan jam hingga tanggal jatuh temponya. Jadi misalnya katakan tanggal jatuh temponya tanggal 1 Maret nih. Untuk European options kita bisa pakai haknya itu 1 hingga 2 hari maksimal dari tanggal 1 Maret ini. Kalau misalnya kita bercerita soal American options, kita bisa pakai dari tanggal berapapun sebelum tanggal 1 Maret hingga tanggal 1 Maret tersebut. Jadi ini yang membedakan kedua instrumen tersebut. Namun pada umumnya kedua hal ini akan sama persis. Sedangkan vanilla options adalah options yang mirip dengan American dan juga European options. Kedua options ini juga digolongkan ke dalam golongan vanilla options, di mana vanilla options sendiri artinya options yang tidak mengalami perubahan yang terlalu banyak dari options pada umumnya, yaitu yang saya jelaskan di 2 episode sebelum ini. Ketika suatu options diubah fitur-fiturnya dan melenceng terlalu jauh dari options pada umumnya seperti yang saya jelaskan, maka ini akan nanti jatuh ke dalam kelompok lainnya, yaitu exotic options. Contohnya adalah binary options. Yang mana perlu saya tekankan kembali, binary options digunakan sebagai instrumen financial betting. Untuk transaksinya sendiri, baik European options ataupun American options ini semuanya akan mirip, yaitu melalui metode over the counter juga. Bedanya adalah counter yang kita lawan ini bukanlah perusahaan satu persatu seperti di binary options. Yang kita lawan ini adalah exchange ataupun bursa besar. Dalam hal ini yaitu CME ataupun Chicago Mercantile Exchange, ataupun yang ada beberapa di Eropa pula. Namun tentunya penjelasan di episode hari ini saya akan lebih condong menjelaskan di bagian American options karena itu lebih populer dibandingkan European options. Tentunya American options lebih banyak ditransaksikan, apalagi dengan mudahnya transaksi options menggunakan aplikasi seperti Robinhood. Tentunya Robinhood tidak mengizinkan kita untuk mendaftar di aplikasi mereka. Jadi kita bisa belajar dulu. Tentunya kalau misalnya mau bertransaksi ini harus dilakukan di bursa di Amerika Serikat, yang mana tentunya memiliki regulasi ataupun tingkat izin yang sangat ketat pula. Sedikit mengulang mengenai over the counter. Over the counter intinya adalah setiap bursa ataupun setiap pialang memiliki hak untuk menentukan harganya sendiri dan menentukan basis ataupun menentukan dasar sumber harganya sendiri. Dan mereka biasanya memiliki batas-batas tertentu yang mereka tentukan, yang mana ini akan memberikan mereka sisi kompetitif dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor mereka. Contohnya nih misalnya, katakan harga emas, katakan di harga $1.800. Mereka biasanya akan melakukan penyesuaian harga dan mereka akan mengikuti harga emas di saat itu juga dengan selisih yang seminimal mungkin. Tujuannya agar mereka tetap kompetitif di mata klien dibandingkan dengan kompetitor. Kembali lagi sekedar mengingatkan, kita akan bahas mengenai over the counter ataupun market making nanti di episode terpisah. Jadi saya akan coba bahas secara mendalam dari sisi orang dalamnya. Tentunya kan Sobat Pintar ingin dong dapat informasi dari orang dalam.
Tentunya tujuan dari transaksi baik European maupun American options, keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu baik spekulasi maupun hedging. Ketika berbicara spekulasi, maka ada dua cara berspekulasinya. Yang pertama jangka pendek tentunya, jadi kita misalnya mengejar pergerakan harga singkat, dan biasanya ini mengejar tingkat return yang cukup tinggi pula dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Biasanya yang dilakukan adalah mereka mengejar yang namanya earnings call. Modal transaksi yang ini sangat-sangat spekulatif, jadi artinya go big or go home, baik cacing ataupun naga. Jadi kalau misalnya benar tebakannya ya jadi naga, kalau salah ya jadi cacing. Di sisi lain ada juga yang tipe jangka lebih panjang, yaitu di atas 12 bulan. Ketika kita bertransaksi options yang berjangka waktu di atas 12 bulan, ini masuk ke dalam kategori LEAPS atau Long Term Equity Anticipation Securities. Di Indonesia sendiri kan memang belum ada. Dulu kita mungkin ada kontra opsi saham, tapi sampai hari ini belum ada yang pakai. Karena mungkin option sendiri, kalau misalnya Sobat Pintar ulang-ulangi kembali, ini adalah produk yang sangat rumit. Saya masih belum bahas soal valuasinya lagi nih. Kalau bahas soal valuasinya lagi, ini bakal memusingkan. Jadi saya nggak akan bahas. Tentunya yang saya bagikan mengenai options ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ini bukan asal baca dari buku kemudian hanya menjelaskan. Bukan seperti itu. Dikarenakan saya pernah mentransaksikan options di Bursa Amerika Serikat. Tujuan orang-orang berspekulasi menggunakan LEAPS dikarenakan biasanya LEAPS memberikan mereka daya ungkit tanpa harus ada sisi utang kepada perusahaan atau kepada broker. Tentunya ini dilakukan guna untuk mendapatkan return yang lebih baik daripada hanya membeli sahamnya. Contoh katakan nih, misalnya kita ingin membeli saham Netflix untuk investasi jangka waktu lebih panjang. Misalnya kalau kita beli sahamnya, per lembarnya adalah sekitar 400-an dolar. Kalau misalnya kita punya modal hanya 1.000 dolar, maka kita hanya bisa membeli 2,5 lembar. Jadi kan angkanya kecil banget. Bayangkan nih, kalau misalnya kita beli haknya saja, dan kita tetap dapat potensi kenaikannya. Dengan kita membeli haknya saja, maka kita nggak perlu bayar sebanyak itu. Kita mungkin cukup bayar 1.000 dolar untuk mendapatkan hak membeli saham Netflix sebanyak 200 lembar. Artinya kalau saham Netflix naik, maka kita juga dapat kenaikannya. Dan kenaikan ini tentunya lebih signifikan hasilnya. Namun tentunya apabila harga Netflix turun jauh di angka yang kita harapkan, maka ada potensi uang kita yang 1.000 dolar tadi hilang juga. Jadi ini kita perlu ingat, karena banyak sekali orang hanya fokus kepada potensi keuntungan, lupa kepada risikonya. Maka saya tekankan kembali, bertransaksi options ini sangat berisiko sekali. Maka tentunya di seri ini saya nggak akan ajarkan cara tradingnya, tapi saya hanya akan memberikan informasi bagaimana nih contoh-contoh transaksi yang bisa dilakukan. Kemudian tujuan kedua dari transaksi options yaitu hedging seperti yang saya sebutkan tadi. Tentunya untuk hedging sendiri ada juga dua metode yang bisa dilakukan. Metode pertama yang paling sering digunakan yaitu metode covered call. Covered call dalam hal ini adalah dengan metode menjual options dari posisi yang sudah kita miliki. Dalam hal ini mereka akan menjual call options. Misalnya kita sudah memiliki saham Netflix nih, tapi kita nggak mengharapkan harga Netflix naik ke titik tertentu, maka kita bisa lakukan penjualan dari call options dari Netflix ini sendiri. Sehingga apabila sampai tanggal jatuh tempo harganya nggak capai titik tersebut, maka kita bisa dapat keuntungan. Dan kalau misalnya harga Netflix turun, kita tetap bisa dapat sedikit keuntungan dari yang kita jual tadi. Yang kedua tentunya metodenya adalah metode sesimpel membeli asuransi, yaitu dengan buying put options. Membeli put options sama dengan membeli asuransi. Jadi misalnya kita punya saham Netflix di harga 400 dolar, kita bisa beli put options dengan harga yang 400 dolar tadi, yaitu strike price 400. Artinya kalau misalnya saham Netflix turun di bawah 400, kita dapat keuntungan dari options kita tadi, yang persis seperti asuransi. Tentunya akan dipotong biaya, yaitu komisi. Komisi ini biasanya sekitar 2 hingga 3 dolar aja per satu kontrak. Satu kontrak ini ekuivalen ataupun sekitar 100 lembar dari saham tersebut. Tergantung juga jenis underlying asetnya. Kalau misalnya minyak ya 1000 barrel. Kalau misalnya emas ya 100 troy ounce. Jadi ini harus kita perhitungkan satu persatu juga. Saya akan bahas contoh hitung-hitungannya, contoh strateginya dan juga risikonya di episode berikutnya. Jadi Sobat Pintar pastikan sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng dari channel Duit Pintar. Dan yang berikutnya kita akan bahas mengenai hak dari options yang tadi.
Kedua options ini, baik European ataupun yang American options, keduanya akan memberikan kita hak beli ataupun hak jual. Hak beli ya pakai call options, hak jual pakai put options. Sedikit saya tekankan bahwa yang tadi baik European maupun American options, keduanya ini tidak berhubungan dengan negara tertentu, namun ini adalah nama jenis optionsnya. Biasanya kalau nama panjangnya yaitu European Style Options, dan yang American Style Options. Cuman supaya singkat biasanya orang-orang sebut European Options dan American Options. Dan di bagian terakhir kita akan bahas yang paling penting, yaitu apakah European dan American Options ini adalah instrumen yang fair ataupun yang adil ataupun yang sportif. Dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa kedua jenis options ini pada umumnya walaupun tidak semua terregulasi ketat oleh pihak otoritas dari negara-negara tertentu. Kalau misalnya untuk American Style Options paling populer tentunya di Amerika Serikat dan dijaga ketat oleh pemerintah di sana ataupun otoritas di sana. Dan kita hanya bisa mentransaksikan melalui CME, melalui broker-broker yang mendapatkan lisensi dari CME juga ataupun Chicago Mercantile Exchange. Tentunya dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan juga perlunya izin usaha yang lebih ketat, maka ini membuat kita jauh lebih aman. Dan di sisi lain pertanyaannya adalah apakah ini lebih sportif? Menurut saya sendiri ini lebih sportif dibandingkan dengan binary. Sedikit mengingatkan, binary kalau misalnya kita menang, kita hanya menang 80 hingga 90%. Kalau kita kalah 100%. Berbeda dengan American Style Options, di mana kalau kita menang, menangnya ini bisa sampai tak terhingga. Kalau kita kalah, yaitu kalah 100%. Jadi ini memberikan kita fleksibilitas yang lebih dan memberikan kita keadilan yang lebih baik pula. Artinya kita memiliki risk to reward ratio yang lebih baik pula. Tentunya saya akan bahas lebih detail di episode berikutnya. Kita akan bahas secara mendalam baik dari binary, American maupun European. Tapi American dan European saya akan langsung gabungkan jadi satu karena cara kerjanya mirip sekali. Jadi untuk menyimpulkan episode ini, tentunya American dan European options ada kecenderungan mereka lebih terregulasi, lebih ketat regulasinya, dan ini memberikan kita kenyamanan yang lebih baik ketika kita bertransaksi kedua jenis options ini. Namun saya sendiri tidak menyarankan kita serta-merta hanya bertransaksi options, dikarenakan transaksi options adalah transaksi yang sangat berisiko sekali. Jadi menurut saya, gunakan informasi ini untuk ditelaah, dipelajari, dan kalau misalnya nih tertarik untuk bertransaksi, pelajari dulu transaksinya lebih dalam, pelajari dulu instrumennya lebih dalam, cara valuasinya dan strateginya, agar tidak terjebak. Karena saya sendiri pernah bangkrut di options. Jadi kalau misalnya sobat pintar ingin tahu gimana ceritanya, ikuti lagi Duit Pintar. European Style dan American Style Options keduanya memberikan kita hak transaksi atas satu aset dasar tertentu di harga tertentu hingga satu tanggal tertentu untuk digunakan haknya, sedangkan di binary sama sekali nggak ada hak tersebut. Yang ada kita hanya tebak-tebakan untuk 30 ataupun 60 detik ke depan. Dan yang terakhir, untuk di American Style Options dan European Style Options ada banyak sekali strategi yang bisa kita terapkan. Bahkan dari optionsnya sendiri, di luar dari analisis teknikalnya, ini ada lebih dari 60 jenis strategi dengan nama yang aneh-aneh. Nanti kita akan coba bahas sedikit di episode berikutnya juga. Dan di binary options pada umumnya setelah melakukan yang namanya analisis menurut mereka, kemudian mereka hanya tinggal melakukan yang namanya kompensasi. Kompensasi pada dasarnya adalah martingale, yaitu tinggal dilipat gandakan kekalahan kita. Yang mana ini tentunya nggak sehat menurut saya. Jadi gimana menurut Sobat Pintar? Masih mau transaksi binary? Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.